Suling Emas, Jilid 9 bagian 4. Untuk ke-10 dan penghabisan kalinya, ia tiba di bawah pohon besar, mengisi kedua tahang itu penuh air. Biarpun masih kecil, Busong maklum bahwa sekali ia beristirahat menurutkan dorongan hatinya, ia takkan mampu menyelesaikan pekerjaannya. Maka ia memaksa diri dan memikul lagi pikulannya yang kini ia rasakan bukan main beratnya, seakan-akan bukan 2 tahang air yang dipikulnya, melainkan 20. Baru ia menuruni tebing pertama, tiba-tiba ia mendengar suara orang. Wajahnya berubah dan ia cepat-cepat menghampiri tempat itu dengan hati-hati sekali, sejenak lupa akan kelelahan kedua kakinya. Itulah suara gurunya. Suara gurunya tertawa-tawa bergelak. Karena takut kalau Pat Jiu Sin Ong masih bersama gurunya, Busong tidak berani muncul begitu saja. Ia mengintai dari balik batu karang besar dan melihat betapa gurunya berdiri sambil bertolak pinggang dan tertawa di depan 3 orang laki-laki. Seorang di antara mereka bermuka bopeng penuh totol-totol hitam, orang yang berdiri di tengah memakai pakaian tambal-tambalan, dan orang ketiga bermuka sempit seperti tikus. Hahaha, Kai Ong, aku sudah menduga bahwa kau tentu akan menyambutku dengan meriah, memanggil semua sekutumu. Tak bisa mengharapkan sifat jantan dari seorang pengemis. Akan tetapi, aku tidak takut, Kai Ong. Kerahkan semua sekutumu untuk menjadi saksi, siapa di antara kita yang lebih kuat. Apakah kau sudah siap? Demikian kata Kim Mo Taisu. Pou Kilui atau Pou Kai Ong tersenyum menyeringai. Kim Mo Taisu, kau sombong benar. Memang sahabat-sahabat baikku ikut datang karena mereka ini pun tertarik sekali mendengar bahwa kau datang. Telah lama mereka mendengar namamu dan ingin sekali menyaksikan apakah nama besarmu itu tidak sia-sia belaka. Sahabatku ini adalah Hua bin Liong, naga muka kembang, dari pantai timur, raja sekalian penjaga gunung, perampok. Ia menunjuk seorang sebelah kanannya yang bermuka bopeng. Sahabat yang seorang ini adalah Sin Chiang Haima, kuda laut bertangan sakti, juga tokoh pantai timur, raja daripada bajak. Masih ada beberapa orang sahabat baikku yang akan datang menjumpaimu. Apakah kau takut? Busong mendengarkan semua itu dengan hati berdebar. Wah, gurunya telah bertemu orang-orang jahat, pikirnya. Pada saat itu, tiba-tiba telinga kanannya dijewer orang. Busong kaget dan melirik. Kiranya kakek Akui yang menjiwirnya. Hayo pikul tahang air itu dan bereskan pekerjaanmu, pemalas, bisik si kakek tanpa melepaskan telinga Busong. Busong kaget dan ia cepat bangkit lalu memikul pikulannya. Ia tidak takut, melainkan taat karena tahu akan kewajiban. Tinggal sekali lagi mengantar air, kemudian ia akan lari kembali ke sini menonton gurunya. Kakek Akui melirik ke arah mereka yang sedang bantah-bantahan, nampaknya gelisah dan menarik telinga Busong agar anak itu berjalan lebih cepat. Setelah agak jauh dari situ, kakek itu mengomel, "Anak tolol, apakah kau mencari mampus? Banyak tontonan di dunia ini, akan tetapi yang ditonton adalah harimau yang hendak bertempur melawan serigala-serigala. Gila betul, hayo cepat dan jangan sekali-sekali kau beristirahat sebelum kau sampai di rumah. Aku jalan lebih dulu." Sekali berkelebat kakek itu sudah meloncat jauh ke depan. Busong sambil mengeluh di dalam hatinya memaksa diri untuk berjalan pula menuruni bukit. Istirahat yang sebentar tadi benar-benar membuat kedua kakinya hampir tak dapat dipakai berjalan. Akan tetapi ia menggigit bibir, memaksa diri untuk cepat-cepat menyelesaikan tugasnya agar ia dapat kembali ke tempat itu untuk menjumpai gurunya. Sementara itu, Kim Mo Taisu masih tertawa bergelak mendengar ucapan Pou Kai Ong. Hahaha, segala rampok dan bajak. Pantas menjadi sahabat pengemis. Akan tetapi, aku tidak punya urusan dengan segala macam rampok dan bajak. Aku sengaja datang untuk mengulangi tantanganku kepadamu, Kai Ong. Mari kita mulai. Ucapan itu merupakan penghinaan hebat bagi tokoh bajak dan tokoh rampok itu. Si muka bopeng Hua bin Liong sudah melangkah maju, diikuti oleh si kuda laut. Mereka ini belum tua, paling banyak berusia 40 tahun. Begitu tiba di depan Kim Mo Taosu, Hua bin Liong melolos sebatang golok besar yang terselip di punggungnya. Adapun si kuda laut mengeluarkan sebatang cambuk yang terbuat daripada ekor ikan pi. Keduanya berdiri dengan sikap menantang. San Ong, Raja Gunung, biarkan aku menghadapi jembel kelaparan yang sombong ini, kata si tokoh bajak yang menyebut temannya Raja Gunung. Segera cambuk ikan pi di tangannya digerak-gerakkan di atas kepala sehingga terdengar suara bersiutan mengerikan. Ekor ikan pi itu penuh duri-duri yang runcing. Kalau sekali mengenai kulit tubuh manusia benar-benar akan mengakibatkan luka yang hebat. Bersabarlah,
Haiong, Raja Laut. Biarkan aku menghadapinya lebih dulu. Hei, Kim Mo Taisu. Aku sudah lama mendengar namamu yang baru muncul, dan dengan maksud baik, aku ingin sekali berkenalan dan menyaksikan kelihayanmu. Siapa kira, kau begini sombong dan tidak memandang orang lain. Keluarkan senjatamu, biar aku Hua Bin Liong mencoba sampai di mana kehebatanmu maka kau bersikap sesombong ini. Hahaha, Raja Pengemis dibantu oleh Raja Laut dan Raja Gunung, benar-benar hebat. Segala macam raja sudah berkumpul di sini, biarlah kuantar kalian menghadap Raja Akhirat. Tentu saja kedua orang raja penjahat itu menjadi marah sekali. Hua Bin Liong si muka bopeng yang sudah bertahun-tahun merajalela di hutan-hutan dan gunung-gunung, menjadi raja dari sekalian begal dan rampok, baru kali ini merasa dipandang rendah orang. Ia membentak marah. Tanpa menanti lawan mengeluarkan senjata, ia sudah menyambar ke depan dan golok besarnya diayun mengarah ke leher Kim Mo Taisu. Wut, shoot, tinggi. Kim Mo Taisu yang melihat datangnya golok berkelebat tidak mengelak, malah menggerakkan tangannya, dan dengan jari tengah tangan kanan ia menyentil golok lawan yang sedang terbang mengarah lehernya itu. Hebatlah tenaga sentilan dari Kim Mo Taisu ini, karena hampir saja golok itu terlepas dari pegangan si muka bopeng, bahkan Raja Gunung itu terhuyung-huyung hampir roboh. Marahlah si Raja Laut melihat kawannya mendapat malu. Senjatanya yang terbuat dari ekor ikan pi yang menyeramkan itu melecut di udara, mengeluarkan bunyi berdesing dan berkelebatan diputar-putar di atas kepalanya, lalu menyambar bertubi-tubi ke arah Kim Mo Taisu. Pendekar sakti ini tidak berani bertindak sembrono. Ia belum tahu bagaimana sifat senjata lawan yang aneh ini, maka beberapa kali mengelak. Gerakannya perlahan dan lambat saja, akan tetapi tak pernah senjata ekor ikan pi itu dapat menyentuh kulitnya. Setelah mempergunakan hidungnya mencium-cium dikala senjata itu lewat, Kim Mo Taisu yakin bahwa senjata ini hanya mengerikan tampaknya, akan tetapi tidak mengandung racun berbahaya. Maka sambil mengelak daripada tusukan golok si Raja Gunung yang sudah mengeroyoknya, Kim Mo Taisu menyambar ekor ikan pi itu dan menjepit ujungnya dengan dua jari tangan kiri. Ia menggunakan tenaga membetot sehingga ekor ikan pi itu menegang. Kemudian pada saat si Raja Gunung Hua Bin Liong dengan girang menyerangnya dari belakang, tiba-tiba ia mengerahkan tenaga betotan dan melayanglah cambuk ekor ikan pi itu ke arah penyerang di belakangnya, diikuti suara Hua Bin Liong berteriak kesakitan. Kim Mo Taisu cepat membalik. Sekali merenggut ia berhasil menyambar golok lawan yang terluka itu dan di lain saat golok itu sudah terbang dan menancap pada paha Raja Laut yang masih terlongong karena senjatanya tadi kena dirampas lawan. Ia terguling dalam saat hampir berbareng dengan Raja Gunung, masing-masing terluka oleh senjata kawan sendiri. Luka yang tidak membahayakan keselamatan nyawa, namun cukup hebat untuk membuat mereka tak mampu bertempur lagi dan harus beristirahat untuk beberapa pekan. Kim Mo Taisu tidak mempedulikan lagi mereka berdua yang kini merangkak-rangkak menjauhkan diri dari situ. Ia justru menghampiri Pou Kai Ong, memandang tajam dan berkata, "Sudah kukatakan bahwa aku tidak mempunyai urusan dengan segala rampok dan bajak. Mengapa kau mendatangkan penjahat-penjahat macam begitu untuk mengganggu pertemuan kita? Segala macam penjahat kecil yang tidak ada artinya, memuakan saja." Pou Qilui tersenyum menyeringai. Kim Mo Taisu, jangan buru-buru merasa takabur dan bangga. Masih ada beberapa orang sahabat yang ingin sekali bertemu denganmu. Setelah berkata demikian, Pou Qilui lalu membalikkan tubuh, menjura dan memberi hormat sambil berkata, "Cui Lo Qianwei, harap sudi memperlihatkan diri." Dari balik pohon dan batu besar bermunculan beberapa orang dan dapat dibayangkan betapa heran dan kagetnya hati Kim Mo Taisu melihat mereka. Di antaranya banyak yang ia kenal sebagai tokoh-tokoh sakti yang pernah menjadi lawannya, yaitu Ban Pilocia pendeta gundul raksasa, musuh lamanya yang memang ia cari untuk membalaskan kematian bekas kekasihnya, Ang Xiao Hua si Ratu Pelacur. Orang kedua yang dikenalnya bukan lain adalah Ma Tai-kun, Sute, adik seperguruan. Beng Kaucu Pat Jiu Sin Ong Liu Gan yang pernah bermusuhan dengannya akibat cemburu dan iri hati karena paman guru ini mencintai murid keponakannya sendiri, yaitu Liu Lucian. Ia maklum bahwa Ma Tai-kun membencinya seperti ia membenci Ban Pilocia dengan dasar yang sama, ialah merenggut wanita terkasih. Selain dua orang yang merupakan tandingan berat ini, muncul pula tokoh-tokoh dunia pengemis yaitu Kim Tung Sin Yang dan Kuai Tung Tiang Lo dari Xinyang. Di dekat Ban Pilocia berdiri seorang laki-laki berusia 30 tahun lebih, sikapnya tenang, serius, dan gagah. Dia ini adalah Lau Kiat, murid terkasih Ban Pilocia. Lau Kiat ini seorang petualang dari selatan yang merantau ke utara,
bertemu dan dikalahkan Ban Pilocia lalu menjadi muridnya. Ilmu kepandaiannya cukup hebat, hanya setingkat lebih rendah daripada tingkat Su Hengnya, yaitu Baisan. Haha, Kim Mo Taisu. Kurasa kau sudah mengenal mereka ini, bukan? Ataukah perlu aku memperkenalkan mereka kepadamu? Kim Mo Taisu tidak menjawab, akan tetapi Ban Pilocia tertawa bergelak. Hahaha, tak usah diperkenalkan, aku dan dia adalah kenalan lama. Kau adalah pemuda sastrawan yang tampan bernama Kui Seng yang berjuluk Kim Mo Eng dan yang sekarang sudah bangkrut menjadi pengemis jembel gila lalu berjuluk Kim Mo Taisu. Hahaha, kenalan lama. Orang si Kui ini dengan aku pun mempunyai perhitungan lama yang belum dibereskan, Pou Pangcu, kata Ma Tai-kun yang tidak suka banyak bicara. Orang ini lalu maju dan langsung menerjang Kim Mo Taisu dengan pukulan yang mengeluarkan sinar merah. Melihat tangan yang kemerahan itu, maklumlah Kim Mo Taisu bahwa Ma Tai-kun telah dapat menyempurnakan Ang Tok Chiang, tangan racun merah, yang memang telah dimilikinya sejak dahulu. Namun, ketika ia mengelak, kagetlah ia karena dari kepalan tangan merah itu tampak uap mengepul putih yang seakan-akan menyambar mukanya dengan hawa pukulan yang amat hebat. Biarpun pukulan itu tidak mengenai sasaran, namun hawa pukulannya yang berupa uap putih itu masih merupakan ancaman hebat. Dengan kaget Kim Mo Taisu mencelat mundur dan mengatur sikap karena lawannya ini ternyata telah maju amat pesat kepandaiannya. Memang sesungguhnya tepat dugaan Kim Mo Taisu itu. Kini Ma Tai-kun yang meninggalkan bengkel, bertahun-tahun bertapa sambil menggembleng diri sehingga ia berhasil menyempurnakan Ang Tok Chiang sedemikian rupa dan merubahnya menjadi ilmu pukulan yang ia namakan Cui Beng Chiang, tangan pengejar nyawa. Kembali Ma Tai-kun menerjang maju. Dari kedua tangannya keluar hawa pukulan berputar-putar yang amat panas. Terpaksa kali ini Kui Seng menggunakan Bian Sin Kun, tangan kapas sakti, untuk menangkis karena selain tak mungkin menghadapi desakan lawan tangguh hanya dengan berkelit, juga ia ingin menguji kekuatan lawan. Ketika kedua lengan bertemu, Ma Tai-kun kaget sekali. Ia merasa betapa tenaganya seperti tenggelam dan tangan lawan sedemikian lunaknya sehingga ilmunya Cui Beng Chiang tidak berpengaruh sedikit pun. Sebaliknya ada hawa dingin yang menjalar dari tangannya sampai ke pangkal lengan. Oleh karena ini, cepat ia menarik tangannya, menjatuhkan diri ke belakang dan bergulingan. Hanya dengan cara ini ia dapat terbebas dari pengaruh Bian Sin Kun. Sambil melompat berdiri, diam-diam Ma Tai-kun juga maklum bahwa ilmu kepandaian Kui Seng ternyata telah meningkat hebat. Maka ia bersikap hati-hati dan menyerang lagi dengan Cui Beng Chiang, ditujukan ke arah anggota tubuh yang berbahaya, tidak mau lagi bertanding mengadu tenaga seperti tadi. Ban Pilocia tertawa bergelak. Huahahaha, Kim Mo Taisu. Kiranya kau telah memperoleh sedikit kemajuan, pantas saja kau berani berlaga. Kau makanlah cambukku, ucapan ini disusul suara ledakan cambuk di udara. Tampaklah gulungan sinar hitam yang membentuk lingkaran-lingkaran besar kecil melayang dari tangan Ban Pilocia. Itulah cambuknya yang hebat, yang terkenal sebagai senjata tunggalnya yang ampuh dan disebut Lui Kong Pian, cambuk petir, terbuat daripada sirip dan ekor ular laut hitam yang hanya dapat ditemukan di Laut Utara, di antara gunung-gunung es. Bagus. Kalian pengecut-pengecut besar boleh mengeroyokku. Kim Mo Taisu tertawa mengejek. Segera ia berkelebat, cepat menyelinap di antara garis-garis lingkaran yang dibentuk sinar cambuk, kemudian membalas lawan lama ini dengan sebuah tendangan kilat. Ketika Ban Pilocia menangkis tendangan ini dengan tangan kirinya, Kim Mo Taisu mempergunakan tenaga tangkisan lawan untuk mencelat ke arah Ma Tai-kun dan sudah mendahului orang Sima ini dengan sebuah gerakan dari ilmu silat Lo Hai Kun, pengacau lautan. Demikian cepat dan tak terduga gerakannya ini sehingga biarpun Ma Tai-kun sudah cepat menangkis, namun pundaknya masih kena tampar. Kelihatannya tidak keras namun cukup membuat Ma Tai-kun terlempar dan bergulingan sampai 5 meter jauhnya. Namun Ma Tai-kun memiliki kekebalan, dan tenaga dalamnya sudah cukup kuat, maka ia dapat melompat bangun kembali sambil menerjang maju dengan kemarahan meluap-luap. Pada saat itu, murid Ban Pilocia yang bernama Lau Kiat sudah maju pula. Dia ini bersenjatakan sebuah tongkat dan gerakannya ternyata cukup hebat. Pemuda ini menerjang tanpa banyak suara, akan tetapi serangannya selain kuat juga sungguh-sungguh sehingga sekali gebrakan saja ia sudah mengirim serangan sampai 3 jurus. Kim Mo Taisu menggunakan ginkangnya menghindarkan diri dan ia belum sempat membalas pemuda silau itu karena kini kedua orang ketua Kaipang sudah menerjangnya juga sehingga dalam sekejap mata ia sudah dikurung oleh 5 orang lawan yang memiliki ilmu kepandaian tinggi, terutama sekali tentu saja Ban Pilocia dan Ma Tai-kun.
Kim Mo Taisu maklum bahwa lawannya adalah orang-orang pandai dan keadaannya berbahaya, namun seujung rambut pun ia tidak terjadi gentar. Sambil mengerahkan ginkangnya yang kini menanjak tinggi tingkatnya sejak ia berlatih di dalam neraka bumi, ia malah mengejek kepada Pou Qilui yang masih berdiri menonton. Hatinya panas bukan main. Diam-diam ia kagum akan kecerdikan Raja Pengemis yang masih muda itu, yang dapat mengerahkan dan mempergunakan orang-orang pandai sedangkan dia sendiri enak-enak menonton. Aha, tikus busuk si Pou yang mengaku Raja Pengemis, kiranya kau hanyalah Raja Pengecut yang mengandalkan kawan banyak. Ia terpaksa berhenti mengejek untuk menangkis pukulan tongkat Kim Tung Sin Kai yang tak dapat ia elakkan. Tangkisan ini disertai tenaga dalam sehingga Lau Kiat berteriak kaget dan terlempar sampai jauh bersama tongkatnya. Kemudian Kim Mo Taisu sudah berkelebat lagi menghindar dari sambaran cambuk Ban Pilo Chia, sambil mengelak kakinya mencongkel ke arah Kuai Tung Tiang Lo. Orang tua yang menjadi ketua perkumpulan pengemis di Xinyang dan sudah terjatuh ke dalam tangan Pou Kaiong ini berteriak kaget. Roboh terguling-guling dan tak dapat berdiri lagi karena sambungan lutut kanannya terlepas. Haha, Pou Kaiong, kau tidak berani menghadapi aku, bukan? Melihat betapa dikeroyok 5 lawannya itu masih dapat mengejeknya, bahkan merobohkan Kuai Tung Tiang Lo, diam-diam Pou Qilui terkejut sekali. Ia maklum bahwa Kim Mo Taisu memang lihai, akan tetapi tidak mengira akan dapat menghadapi pengeroyokan orang-orang sakti seperti Ban Pilo Chia dan yang lain-lain itu. Kim Mo Taisu, kematian sudah di depan mata masih berani mengoceh, teriak si Raja Pengemis dan cepat ia menerjang maju, menggabungkan diri dengan barisan pengeroyok sehingga kini Kim Mo Taisu dikeroyok 5. Akan tetapi pengeroyokan yang sekarang ini jauh lebih berat dibanding dengan tadi. Kuai Tung Tiang Lo bukanlah seorang yang memiliki kepandaian seperti Raja Pengemis ini. Begitu maju Kaiong menerjangnya dengan tubuh berputar-putar sehingga tangan dan kakinya bergerak-gerak seperti angin badai dan kelihatannya seperti berubah menjadi belasan banyaknya. Kim Mo Taisu maklum bahwa dia inilah lawan yang berat, tidak kalah berat jika dibandingkan dengan Ban Pilo Chia, malah lebih lihai daripada Ma Tai Kun. Sibuklah Kim Mo Taisu sekarang. Tadi pun ia sudah repot melayani desakan para pengeroyoknya dan hanya menghindar mengandalkan kecepatan gerakannya. Akan tetapi sekarang pengeroyokan ditambah dengan Pou Kaiong yang ternyata memiliki gerakan yang hampir sama cepatnya dengan dia sendiri. Betapapun Kim Mo Taisu mengerahkan kepandaian, tetap ia tidak mempunyai kesempatan sama sekali untuk balas menyerang. Namun kelima orang lawannya itu pun terheran-heran betapa orang yang mereka keroyok itu selalu dapat menghindar dari serangan yang bertubi-tubi itu. Hahaha, alangkah gagahnya, tokoh-tokoh Kang Ou yang terkenal mengeroyok seorang lawan yang bertangan kosong. Kim Mo Taisu sempat mengejek, akan tetapi ejekan ini ia bayar dengan terpukulnya pinggang oleh tongkat di tangan Kim Tung Sin Kai. Sebetulnya hal ini memang tak terelakkan lagi. Karena ia bicara, maka pencurahan panca inderanya terganggu. Setelah berhasil menghindarkan serangan yang lain, pada detik yang bersamaan ujung cambuk Ban Pilo Chia menyambar dari atas sedangkan tongkat Kim Tung Sin Kai menghantam ke arah pinggang. 3 orang pengeroyok lain telah menutup jalan keluarnya, maka ia harus mengadakan pilihan. Menghindarkan tongkat berarti membuka jalan untuk datangnya cambuk, menghindarkan cambuk harus menerima hantaman tongkat. Kim Mo Taisu tentu memilih dihantam tongkat, karena ia maklum bahwa hantaman ujung cambuk di tangan Ban Pilo Chia merupakan bahaya maut, sedangkan Kim Tung Sin Kai, biarpun lihai dapat ia atasi tenaganya. Bukek, Kim Mo Taisu merasa pinggangnya agak sakit, akan tetapi di lain pihak Kim Tung Sin Kai menyeringai aneh dan tubuhnya terangkat ke atas. Kim Mo Taisu menggunakan kesempatan ini meluncur lewat di bawah kedua kaki Kim Tung Sin Kai yang masih terpengaruh oleh benturan tenaga dalam sehingga 4 orang pengeroyoknya tidak berani turun tangan, khawatir akan mengenai tubuh kawan sendiri. Kesempatan ini dipergunakan oleh Kim Mo Taisu untuk meloncat tinggi ke atas pohon, dan beberapa detik kemudian ia telah turun kembali ke atas tanah. Tangan kanannya memegang sebatang cabang pohon itu. Hahaha, sekarang ada senjata di tanganku, majulah, ia menantang dan kagum juga melihat bahwa Kim Tung Sin Kai sudah pulih kembali, agaknya tidak terluka. Tadinya ia heran karena tahu betul bahwa ketika pinggangnya terpukul, ia mengerahkan sinkang yang tentu akan membuat tenaga kakek itu membalik dan melukai isi perutnya sendiri. Akan tetapi ketika melirik ke arah Pou Kaiong yang baru saja mengantongi bungkus merah, ia dapat menduga bahwa tentulah si Raja Pengemis itu yang mempunyai obat penawar yang manjur sekali. Kini tanpa menanti datangnya pengeroyokan, Kim Mo Taisu mendahului menggerakkan cabang pohon liu itu dan serta-merta ia mainkan ilmu pedang Kep Jit Seng Kiam
ilmu pedang 17 bintang, yang ia cipta dan sempurnakan dengan dasar ilmu yang ia baca dari kitab perbintangan di dalam neraka bumi. Hebat sekali gerakannya ini, karena selain ilmu pedang itu merupakan ilmu pedang sakti yang diciptakan menurut pengalaman dan ilmu pengetahuan, juga memang seluruh anggota tubuh Kim Mo Taisu sudah terlatih sehingga hawa sinkang di dalam tubuhnya sudah mencapai tingkat yang sukar dicari bandingannya lagi. Cabang kayu di tangannya itu mengeluarkan bunyi seperti angin mendesir-desir, membentuk sinar kehijauan bergulung-gulung dan tampak membayang dalam gulungan sinar itu 17 batang kayu. Kelihatan jelas sekali cabang-cabang ini bergerak ke sana kemari membagi-bagi serangan kepada 5 orang lawan. Dengan bersenjatakan cabang kayu dan mainkan Kep Jit Seng Kiam, Kim Mo Taisu masih terus bertahan, akan tetapi tidak sepayah tadi. Kini ia mampu balas menyerang. Akan tetapi karena daya serangnya hanya 1 bagian saja sedangkan yang 9 bagian dipakai untuk bertahan, maka tentu saja serangan balasannya itu tidak ada artinya bagi lawan seperti Ban Pilocia, Pou Kai Ong dan Ma Tai Kun yang dapat mengimbangi. Hanya kedua orang lainnya Kim Tung Sin Kai dan Lau Kiat murid Ban Pilocia yang tingkat kepandaiannya lebih rendah, terpengaruh serangan balasannya. Melihat ini, Kim Mo Taisu lalu menunjukkan serangan balasan kepada 2 orang itu. Ketika ia mendapat kesempatan, cepat sekali cabang kayu di tangannya bergerak disertai seruan keras, tubuhnya menyambar laksana seekor burung Garuda. Kedua orang yang diserang itu tiba-tiba menjadi silau matanya oleh sinar yang menyambar dahsyat. Mereka mencoba untuk menangkis dengan tongkat di tangan mereka, akan tetapi tongkat mereka seakan-akan terbetot oleh tenaga raksasa, terlepas dari tangan mereka. Kemudian sinar hijau berkelebat cepat dan robohlah Kim Tung Sin Kai dan Lau Kiat, muntah darah. Beberapa orang anggota pimpinan pengemis yang kiranya sudah berkumpul di sekitar tempat itu, cepat maju menolong dan membawa mereka mundur. Hahaha, Pou Kai Ong, Ban Pilocia dan Ma Tai Kun. Apakah tidak perlu kalian tambah lagi jumlah pengeroyokan? Kim Mo Taisu masih mengejek sambil memutar cabang kayu di tangannya. Marahlah 3 orang itu, terutama sekali Ban Pilocia. Beberapa tahun yang lalu, ia masih dapat mengatasi kepandaian Kim Mo Eng, dan selama ini kepandaiannya sendiri tidak berkurang. Sungguh pun tenaga dalam dan hawa sakti di dalam tubuhnya tentu tidak memperoleh kemajuan karena terlalu menuruti nafsu birahinya yang tak kunjung padam. Namun ia merasa lebih unggul daripada seorang lawan semuda Kim Mo Eng yang kini menjadi Kim Mo Taisu. Ia jauh lebih tua, tentu lebih terlatih dan lebih berpengalaman. Maka mendengar ejekan ini, matanya melotot besar kemerahan, mulutnya mengeluarkan gerengan seperti beruang terluka. Tanpa berkata apa-apa, Ban Pilocia memutar cambuknya dengan pengerahan tenaga sekuatnya sehingga cambuk itu meledak-ledak dengan kerasnya, lalu membentuk sinar hitam yang melingkar-lingkar dan bagai hujan datang menyambar ke arah lawannya. Kim Mo Taisu tidak berani memandang rendah, cepat memutar cabang liu di tangannya, membentuk sebuah bayangan payung yang melindungi tubuhnya dari atas. Pou Qilui biarpun masih muda, namun dia belum pernah menemui lawan tangguh, maka sekali ini ia pun amat penasaran. Ilmu kepandaiannya adalah warisan orang sakti yang merupakan ilmu yang jarang ditemui orang di dunia persilatan, dan dalam hal tenaga dalam hawa sakti, dia boleh dibilang termasuk orang tingkatan tinggi. Ketika tadi Kim Mo Taisu mengambil cabang pohon itu untuk senjata, ia pun sudah mengeluarkan senjatanya, yaitu sebatang tongkat pula yang ia mainkan seperti orang bermain toya. Kini melihat betapa lawan yang dikeroyok itu berhasil merobohkan 2 orang kawan, ia menjadi marah dan penasaran. Pou Qilui berseru keras, menekan ujung tongkat yang ada tombol rahasianya sambil mencabut dan tahu-tahu sebatang pedang telah ia keluarkan dari dalam tongkat, pedang yang mempunyai sinar merah. Kemudian dengan gerakan yang tangkas sekali ia menyerbu. Pedang di tangan kanan diputar dan tongkat di tangan kiri digerakkan secara aneh. Belum pernah dalam sejarah ilmu silat ada orang mainkan pedang di tangan kanan dan tongkat di tangan kiri, karena sebetulnya kedua senjata ini mempunyai gaya permainan yang amat berbeda, bahkan berlawanan. Namun Raja Pengemis itu dapat memainkannya seakan-akan ia menjadi 2 orang yang memegang pedang dan toya. Hanya Ma Tai Kun seorang yang tidak bersenjata. Memang bekas tokoh bengkau ini tidak suka menggunakan senjata, hanya mengandalkan keampuhan kedua tangannya yang sejak puluhan tahun telah digembleng dan diisi hawa beracun, sehingga sebenarnya kedua tangannya itu lebih ampuh dan lebih berbahaya daripada sepasang senjata. Kalau senjata tajam hanya melukai kulit dan daging, namun tangan Ma Tai Kun ini selain merusak kulit daging, juga memasukkan hawa beracun. Ia masih tetap mempergunakan ilmu pukulan Cui Beng Chiang yang amat hebat.
Terlalu benci ia kepada Kim Mo Taisu yang membuat ia kehilangan wanita yang dicinta dan kehilangan tempat di bengkel, maka setiap pukulannya merupakan tangan maut yang akan mendatangkan kematian mengerikan. Namun Kim Mo Taisu agaknya tak pernah mau membiarkan dirinya terkena pukulan maut ini sehingga membuat Ma Tai-kun menjadi makin marah dan penasaran. Setelah 3 orang itu maju dengan kemarahan meluap, diam-diam Kim Mo Taisu harus mengakui bahwa sekali ini ia benar-benar dihadapkan kepada ujian berat sekali. Kalau mereka bertiga maju seorang demi seorang, biarpun mereka ini merupakan lawan yang jarang dapat dicari bandingnya, namun ia masih sanggup merobohkan mereka seorang demi seorang. Akan tetapi, menghadapi mereka bertiga maju bersama seperti ini, benar-benar amatlah berat karena mereka bertiga itu memiliki kepandaian khusus yang harus dihadapi secara khusus pula. Dengan pengeroyokan ini, tak mungkin ia memecah perhatian menjadi 3 untuk menghadapi mereka secara khusus, hanya dapat mempertahankan diri dan sekali-kali membalas dengan serangan yang tak berarti.